Baik teman-teman semuanya, jadi ini batang bawah kita yang baru tumbuh ya, yang sudah kita tancap kemarin ya. Jadi ini mau kita rapikan ya. Contoh ini ada beberapa cabang di sini ya, beberapa cabang seperti ini. Tentu otomatis nanti kita tumbuhkan satu supaya dia cepat besar ya, supaya kita lebih mudah dalam menyambungnya. Namun kali ini ada informasi yang lebih penting rasanya ya, yang ingin kami sampaikan untuk teman-teman semuanya mengenai bibit ya, bibit atau batang bawah. Jadi teman-teman sekalian yang belum terbiasa dengan anggur ya, yang belum paham dengan anggur, kecuali teman-teman yang sudah sering berkebun anggur atau yang pengangguran ya, pengangguran istilahnya. Jadi ini batang bawah ya, ini batang bawah sudah berbunga seperti ini. Coba kita lihat, sudah berbunga seperti ini. Jadi ini adalah jenis Red Master ya, Red Master. Red Master ini biasanya sangat mudah berbunga ya, namun buahnya itu tidak bisa dimakan karena dia sangat kecil-kecil dan dia sangat masam. Cuman dia untuk batang bawah. Dia yang kita gunakan di sini biasanya dua jenis ya. Satu lagi jenis Isabella ya, Isabella, ini Red Master. Jadi sedikit kami informasikan ya untuk teman-teman semuanya yang baru pemula ya, atau belum begitu paham dengan anggur impor. Dia biasanya nanti akan ada orang yang menjual ya. Di TikTok itu orang sering live ya, live. Dia memunculkan bibit yang sedang berbunga seperti ini ya. Dia munculkan bibit yang berbunga seperti ini. Dia munculkan bibit yang berbunga seperti ini. Dia katakan anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, anggur manis sudah berbuah katanya. Padahal itu adalah anggur untuk batang bawah. Jadi saya pernah masuk di live orang ya, di live. Jadi saya tanya, kenapa dikatakan itu anggur manis padahal itu anggur untuk batang bawah. Langsung saya dikeluarkan dari live-nya ya. Jadi mungkin dia mencari rezeki dengan cara yang seperti itu ya. Jadi ini saya berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya ya, yang belum begitu paham tentang anggur impor, supaya tidak tertipu untuk membeli bibit, karena ini masih berproses. Ini khusus untuk batang bawah, ini kita besarkan untuk batang bawah, bukan untuk dibesarkan dan dibuahkan. Tapi dia karena perakarannya bagus, karena anggur Isabella dan Red Master ini dia tergolong anggur kampung ya, tergolong anggur kampung dan perakarannya sangat bagus, makanya dia jadikan batang bawah. Di tempat lain juga seperti Alfonso, banyak jenis ya untuk batang bawah. Tapi kalau di Indonesia umumnya kita yang sering kita gunakan adalah Red Master dan Isabella. Dia sangat mudah berbunga. Jadi jangan tertipu ya, jangan tertipu dengan live dengan menjual bibit yang sedang berbunga. Itu biasanya itu anggur masam, makanya dijual murah. Dijual murah dengan harga kadang 400 atau 300.000 katanya, gratis ongkir. Sampai di rumah nanti ditanam percuma karena dia untuk disambung ya, untuk batang bawah. Jadi kita di sini berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya biar teman-teman semua tidak tertipu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kok bibit anggur impor itu mahal ya? Sebetulnya bibitnya tidak mahal ya. Karena kalau kita lihat dari prosesnya, ini baru batang bawah ini baru batang bawah yang kita besarkan dari sekitar 1 bulan kemarin kita tancap. Nah ini sudah tumbuh, ada yang berbunga seperti ini ya, ada yang berbunga, nah seperti ini. Ini mau kita rapikan ini, ada yang 3 atau 2 seperti ini, mau kita potong satu supaya lebih besar satu nanti. Jadi prosesnya itu sebetulnya yang membuat dia mahal, karena kita harus mencari batang bawah, terus kita tancap ya seperti ini, kita tancap. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak ya. Setelah itu dia tumbuh tunas seperti ini, butuh waktu yang cukup lama ya. Ini jenis Red Master ya, tumbuh tunas seperti ini. Nanti sudah besar seperti ini. Ini sekitar kurang lebih 1 bulan ya, sudah kita tancap. Sudah besar seperti ini, baru kita pijah dia mana yang bagus, mana yang batangnya besar, pertumbuhannya bagus, baru kita sambung. Baru kita sambung dengan impor,
baru ditunggu lagi besar. Nah, jadi dia punya proses. Jadi sebetulnya bibit anggur itu mahalnya di prosesnya, bukan di bibitnya. Nah, itu. Lagian biasanya kalau teman-teman membeli bibit anggur, tempat kita membeli bibit itu akan membimbing kita sampai, bahkan kadang-kadang sampai kita panen ya, dia akan membimbing bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara penyemprotan, apa media tanamnya, bagaimana tempatnya. Biasanya akan dibimbing ya. Kami selalu membimbing, berapa orang pun yang membeli bibit selalu kami bimbing, meskipun kadang-kadang cuma lewat WhatsApp ya. Tapi selalu kita bimbing karena kita merasa itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya, Jadi kita bimbing sampai panen ya. Baik teman-teman sekalian, jadi itu saja ya informasi kita pada hari ini, berbagi pengalaman. Jangan pernah tertipu membeli bibit anggur hijau, anggur merah katanya. Bahkan dia jenis anggur yang impor itu pun kadang dia tidak tahu. Cuman dia bilang anggur merah, anggur manis, anggur hijau sudah berbunga. Tidak semudah itu ya. Berkebun anggur itu atau menanam anggur itu pakai proses ya. Punya proses dari media tanam sampai tempat menanamnya, bibitnya, pemupukannya, perawatannya. Jadi keberhasilan di kebun atau di menanam anggur itu, menurut kami yang sangat menentukan itu perencanaannya. Kalau perencanaannya bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah lagi tertipu untuk membeli bibit ya, membeli bibit yang tidak jelas asal muasalnya, yang menjual tidak paham, yang membeli tidak paham, ya hasilnya juga tentu mustahil rasanya akan bagus ya. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung dengan video ini, tapi itulah realita dan kenyataannya. Kita hanya berbagi pengalaman di sini agar teman-teman sekalian tidak tertipu untuk membeli bibit. Baik, salam tanaman.